Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ketemu lagi dengan saya ya Istiadi di Informatika kelas 8. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang jaringan komputer dan internet. Nah, tentu kalian sudah sering ya, bahkan setiap hari kita memakai internet ya, memakai internet. Tapi apa sih sebenarnya internet itu dan bagaimana kok bisa gitu ya, kita bisa memakai internet ya. Kita akan mempelajari itu. Yo. Untuk materi esensial yang akan kita pelajari pada kali ini yaitu jaringan komputer, kemudian ada komunikasi data dengan telepon seluler, kemudian ada teknologi wireless. Nah, ini hanya ada beberapa materi yang akan kita bahas karena mengingat kondisi kita sekarang lagi dalam pandemi COVID-19 ya. Jadi tidak semua yang ada di buku kita pelajari ya. Nah, kita akan yang pertama yaitu mengenal internet. Nah, internet itu apa sih? Internet berasal dari kata interconnected networking. Artinya itu jaringan komputer yang saling terhubung. Ya, ini jaringan komputer yang saling terhubung. Jadi di seluruh dunia itu semua komputer di seluruh dunia itu terhubung. Bahkan sekarang tidak hanya komputer saja, tetapi ada smartphone. Nah, ya, ponsel cerdas. Ponsel cerdas itu sebenarnya juga komputer loh. Ya, komputer tapi dia bisa punya fasilitas ada telepon, gitu ya, ada SMS. Nah, itu. Kemudian kalau diambil dari kesimpulannya, internet itu adalah sistem jaringan terkoneksi yang menghubungkan komputer-komputer di seluruh dunia menggunakan protokol TCP/IP. Nah, ini ya. Jadi semua komputer-komputer di seluruh dunia itu terhubung dan ada protokolnya, ya. Ada protokolnya, ya, protokol TCP/IP. Kita lihat sekarang tentang sejarah perkembangan internet. Awal mula internet itu ada bagaimana sih? Nah, ini awal mulanya ini ternyata itu karena ada kekhawatiran dari Amerika terhadap Uni Soviet, yang mana pada saat itu Uni Soviet itu berhasil meluncurkan satelit pertamanya tahun 1957 ya. Satelit luar angkasa itu untuk ini kekhawatiran ini akan menimbulkan perang nuklir yang dapat menghancurkan komputer-komputer pengendali rudal milik Amerika. Nah, ini ada kekhawatiran ini. Nah, kemudian karena ada kekhawatiran ini, maka ini lembaga dari riset Amerika namanya ARPA ya, ARPA atau Advanced Research Project Agency. Ini ada namanya Larry Robert dan Thomas Merrill. Ini mereka berhasil menghubungkan komputer TX2 di MIT ini salah satu universitas sana ya. Kemudian dengan komputer Q32 di Santa Monica, ya, California. Ini melalui jaringan telepon. Nah, ini mulailah antar komputer itu bisa dihubungkan. Nah, kemudian pada tahun 1966, Scott Taylor dari ARPA, ini juga masih punya Departemen Pertahanan Amerika ya, berhasil menghubungkan komputer-komputer di sejumlah universitas di Amerika Serikat. Nah, kemudian masih terus perkembangan komputer berlanjut lagi. 3 tahun berikutnya, ARPA berhasil membuat jaringan online pertama. Nah, jaringan ini dinamakan ARPANET. Nah, inilah ARPANET ini bisa menghubungkan beberapa universitas di Amerika Serikat. Nah, ini jaringan ARPANET ini kemudian menjadi cikal bakal lahirnya internet. Jadi awalnya dulu seperti ini, ya.
Kemudian perkembangan internet terus berlanjut terus. Pada tahun 1972 namanya Ray Tomlinson ini berhasil menulis program yang dapat mengirimkan surat elektronik. Ya, ini dikenal dengan nama email. Ya, email ini jadi penciptanya adalah Ray Tomlinson. Nah, kemudian berkembang lagi tahun 1993 ini dikembangkan aplikasi pertama untuk browsing, ya, untuk menjelajah internet. Ini namanya Mosaic. Jadi aplikasi browsing pertama itu adalah Mosaic. Nah, berkembang lagi cepat, sangat cepat sekali. Ya, saat ini layanan internet bisa kita nikmati melalui jaringan kabel dan nirkabel. Nah, kita bisa mengakses melalui layanan mobile dengan teknologi 3G, 4G, dan sekarang sedang menanti teknologi 5G dengan kecepatan yang terus bertambah. Nah, ini kita saat ini di tahun 2020. Nah, ini beberapa perusahaan ponsel ini sekarang sedang mengembangkan jaringan 5G, 5G, ya, yang bisa mentransfer data ini dengan kecepatan 1 sampai 10 gigabyte per second, gigabit per second. Ya, ini jadi cepat sekali. Nah, ini nanti karena cepat sekali, ini nanti akan dikembangkan Internet of Things. Jadi ya, nanti Internet of Things itu seperti apa? Nah, nanti ya. Nah, ini yang baru. Nanti kalau mau download lagu, download video, ini ya dengan teknologi 5G akan lebih cepat, ya, dalam hitungan menit paling. Ya, kemudian kita akan mempelajari tentang jaringan komputer. Nah, kita lihat di sini ada komputer server, kemudian ada klien. Nah, ini jaringan komputer itu apa sih? Jaringan komputer adalah kumpulan komputer yang saling terhubung antara satu dengan yang lain. Nah, ini jaringan. Nah, kemudian di dalam jaringan komputer terdapat komputer server. Komputer server ini fungsinya untuk melayani pengiriman dan penerimaan data dari komputer yang ada di dalam jaringan tersebut. Nah, ini komputer server, ya. Ini bisa melayani komputer klien yang lain, ya. Kemudian ada komputer klien. Ini adalah komputer yang menerima pelayanan dari data dari komputer server. Nah, server dan klien. Berikutnya kita lihat manfaat jaringan komputer. Yang pertama, ini dengan adanya jaringan komputer kita bisa membagi sumber daya. Nah, ini kita bisa berbagi sumber daya, misalkan berupa printer, file, atau program. Jadi ini kalau antar komputer ini terkoneksi seperti ini, maka antara komputer yang satu dengan komputer lain ini bisa saling mengirim data, ya. Kemudian ini juga bisa ngeprint, ya. Hanya butuh satu printer ini ya, antara dari komputer sini, kemudian komputer sini, ini bisa ngeprint ke sini. Cukup satu komputer, ya. Kemudian manfaat berikutnya adalah reliabilitas tinggi atau handal. Jadi jaringan komputer memungkinkan pengguna untuk menyalin data antar komputer. Jadi apabila ada satu komputer rusak, maka pengguna tidak akan terganggu karena data masih disimpan di komputer yang lain. Nah, kita bisa saling mengcopy file, mengirim file. Bahkan kalau sekarang kan dengan cloud, ya, cloud itu kita bisa menyimpan di penyimpanan cloud. Itu penyimpanan cloud seperti Google Drive. Itu
penyimpanan di sana lebih aman, karena di sana juga datanya itu juga tidak hanya satu, tapi mereka menduplikasi di server yang lain ya, dengan di tempat negara yang berbeda bahkan. Itu manfaat berikutnya yaitu menghemat uang. Nah, karena ada konsep berbagi pengguna, maka menghemat peralatan ya, misalkan saja tadi printer cukup satu tapi bisa dipakai berbarengan ya. Kemudian sebagai sarana komunikasi ya, ini bisa berkomunikasi, mengirimkan file, kemudian bahkan bisa chatting gitu ya, chatting antar komputer, kemudian telepon, itu bahkan bisa video call. Nah, ini manfaat dari jaringan komputer. Berikutnya kita akan mempelajari tentang jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan luas cakupan area. Nah, ini yang pertama, ini ada local area network. Nah, local area network itu apa? Nah, itu atau disingkat LAN adalah jaringan yang menghubungkan komputer di dalam suatu lokasi, misalkan gedung atau perkantoran. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, ini dalam satu gedung ini, jaringan dalam satu gedung ini namanya LAN, local area network. Seperti misalkan di SMP 8. Nah, ini di lab komputer itu berarti ada LAN-nya. Nah, kemudian ada jaringan yang berikutnya yaitu MAN, Metropolitan Area Network. Nah, ini adalah jaringan komputer yang menghubungkan beberapa kantor yang letaknya berdekatan. Nah, ini misalkan antara kantor yang satu dengan kantor yang lain. Nah, ini saling terkoneksi di sini. Nah, ini namanya MAN, Metropolitan Area Network. Nah, kemudian ada WAN, Wide Area Network. Nah, ini WAN ini lebih luas lagi, jaringan komputer dengan area yang sangat luas. Jadi WAN ini dapat mencakup satu negara atau satu benua. Nah, ini antara satu negara dengan negara yang lain itu bisa terkoneksi ya, terkoneksi. Nah, ini namanya WAN atau bahkan benua. Nah, kemudian ada internet. Nah, kalau internet ini apa? Ini tadi yang kita jelaskan tadi, ini jaringan komputer yang sangat besar yang mencakup seluruh dunia. Jadi seluruh dunia ini terhubung semua. Nah, ini internet. Nah, ada lagi intranet. Intranet ini jaringan milik pribadi atau organisasi tertentu yang hanya dapat diakses oleh organisasi tersebut. Nah, intranet. Nah, intranet ini misalkan ya seperti LAN lah ya. LAN ini kan hanya pribadi. Nah, kalau intranet itu bersifat pribadi seperti ini, tapi ketika dihubungkan dengan internet, ini dia bisa menghubung. Tapi dari internet ke sini belum tentu bisa ya, seperti itu. Tentang jenis-jenis jaringan komputer ada LAN, MAN, WAN, internet, dan intranet.